hukum di Indonesia. Sebenarnya acara ini sudah berlangsung sejak kemarin ya Mbak ya. Jadi dari tanggal 21 hingga 22 Desember 2022, dan untuk agenda hari ini kita adalah Ghost to Kampung. Yang kemarin kita adalah Ghost to School. Jadi di momen yang berbahagia pada siang hari ini, izinkan saya untuk sedikit sharing tentang hukum lingkungan, khususnya masalah tata kelola sampah di Desa Lobuk dan juga problematika hukum yang kita hadapi pada saat ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dari sisi hukumnya lebih banyak. Nanti kita akan sharing, ada sharing diskusi ya Mbak ya. Kita akan membuka sesi tanya jawab nanti setelah saya menyampaikan materi. Dan untuk mengawali materi saya pada siang hari ini, juga izinkan saya untuk menyampaikan selamat Hari Ibu untuk perempuan-perempuan hebat. Di sini saya lihat ada 2 ibu yang hadir pada siang hari ini, dan juga saya dan adik-adik mahasiswa yang akan menjadi calon ibu. Kita semua hebat, kita semua pantas, dan kita berhak untuk bahagia dan menjadi wanita yang diberdayakan. Dan terima kasih sebelumnya saya sampaikan juga untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua untuk mendengarkan sedikit materi dari saya tentang problematika hukum dan tata kelola sampah di Desa Lobuk. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah hukum ya, kita tidak lepas dari 3 landasan utama. Yang pertama landasan filosofis, landasan yuridis, dan juga landasan sosiologis. Kenapa saya mengambil tema sampah di Desa Lobuk? Hal ini juga bersinergi dengan visi Desa Lobuk, yaitu terwujudnya desa maju, mandiri, dan masyarakat sejahtera berbasis pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup. Jadi saya rasa momen ini juga sangat pas pada materi dan juga tema kita kali ini. Saya bahas dari permasalahan tata kelola sampah sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, terkait permasalahan sampah yang terjadi di Desa Lobuk. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu semuanya berdasarkan pada konstitusi kita sebagai dasar landasan filosofis, kita acuannya pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana konstitusi telah menjamin bahwa setiap orang itu berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berlandaskan dari landasan filosofi ini, saya berharap kita semua berawal dari pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti ini bisa mengoptimalkan bagaimana penegakan hukum di Indonesia, khususnya di berbagai desa di Kabupaten Sumeneb. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya sebagaimana landasan filosofis tadi, kita juga didukung dengan landasan yuridis ataupun landasan hukum. Ada beberapa landasan ataupun dasar hukum yang saya gunakan ataupun yang saya jadikan sebagai acuan dalam melakukan analisis terkait tata kelola sampah dan juga problematika hukum di Kabupaten Sumeneb, khususnya di Desa Lobuk. Yang pertama saya gunakan di sini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UU PPLH, yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itu adalah basicnya. Jadi kita melihat secara universal di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu. Kemudian menginjak pada undang-undang yang lebih mengkerucut atau lebih spesifik lagi, kita lihat di Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008. Di sini banyak sekali berbagai macam referensi peraturan perundang-undangan yang bisa kita gunakan dalam melakukan kajian-kajian hukum, khususnya pengelolaan sampah dan juga tata kelolanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebenarnya pemerintah Kabupaten Sumeneb juga telah memiliki peraturan daerah Kabupaten Sumeneb, di mana di sini nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah didukung juga dengan peraturan Bupati nomor 12 tahun 2018 tentang pengembangan kawasan perdesaan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumeneb.
Lalu kemudian di sini sebenarnya seurgensi apa permasalahan-permasalahan sampah? Saya jabarkan dari landasan ataupun segi sosiologisnya, bahwa di sini di Indonesia itu berdasarkan data dari Watch for Change tahun 2021, Indonesia ini menghasilkan sampah sekitar 175.000 ton per harinya. Jadi seluruh Indonesia itu menghasilkan sampah 175.000 ton per hari. Jadi hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Jadi keresahan yang disampaikan oleh Bapak Kalebun tadi itu memang benar. Banyak sekali sampah yang tidak bisa didaur ulang bahkan untuk dijadikan kompos. Itu nanti kita akan bahas apa sih penyebabnya, lalu bagaimana solusinya. Ya, kemudian di sini 10% ya, 10% sampah di Indonesia itu ditimbun, 5% dibakar, kemudian sisanya itu terakumulasi di TPA, tempat pemrosesan akhir. Nah, selain mencemari lingkungan dan juga menambah produksi gas metana. Jadi mengapa tadi di Indonesia itu termasuk salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia, nomor 4. Indonesia itu masih belum dikatakan sukses untuk mengelola sampahnya. Itu terbukti bahwa dari sekian banyak persen yang telah saya sampaikan tadi, sisanya itu terakumulasi di tempat pemrosesan akhir, dan itu tidak bisa dikelola semaksimal mungkin. Nah, hal ini kita lihat pada momen di tahun 2005 di Cimahi, Jawa Barat, kasus ledakan gas metana. Jadi kasus ledakan gas metana ini menjadi hal yang sangat bersejarah bagi Indonesia, di mana menewaskan sekitar 170 orang jiwa di Cimahi, Jawa Barat, yang hal ini disebabkan karena produksi gas metana itu yang merupakan bagian dari senyawa hidrokarbon dan merupakan komponen utama gas alam ini membludak. Akhirnya di tempat pemrosesan akhir itu semuanya kondisi alam sudah tidak mampu lagi untuk mengakomodir hal tersebut. Nah, kenapa di sini saya mengangkat permasalahan ini di Kabupaten Sumeneb, khususnya di Desa Lobuk, karena saya tidak mau ya Desa Lobuk, khususnya Kecamatan Bluto, kecamatan saya juga mengalami bencana alam yang seperti ini. Kemudian how to solve this problem? Bagaimana penyelesaian permasalahan seperti ini? Kita nggak mau ya berbicara di sini tanpa permasalahan yang konkret. Jadi kita tidak hanya di sini belajar masalah materinya saja, tapi kita belajar untuk menyelesaikan permasalahan secara konkret. Mumpung di sini ada bapak-bapak perangkat desa yang siap untuk mencatat dan kemudian diaplikasikan, bahkan nanti akan dituangkan dalam sebuah kebijakan di Desa Lobuk. Nah, di sini saya merangkum ada 5 aspek penyelesaian masalah sampah. Nah, dari 5 aspek penyelesaian permasalahan sampah khususnya di Indonesia, ini tidak terlepas dari permasalahan hukum. Yang pertama, aspek hukumnya. Yang kemudian, aspek kelembagaan. Yang ketiga, aspek pendanaan. Yang keempat, aspek sosial budaya. Dan yang terakhir adalah aspek teknologi. Namun, pada kenyataannya, kalau kita berbicara masalah, bagaimana di Jepang cara mengatasi permasalahan sampah, sehingga di Jepang itu termasuk daerah yang bersih dan bebas dari sampah yang berbahaya atau lingkungan yang tercemar. Nah, kita biasanya terdoktrin untuk bertanya alat apa yang digunakan, kemudian bagaimana caranya. Kita orientasinya pasti akan ke teknologinya terlebih dahulu, tanpa kita mengetahui asal mula permasalahan itu dan berusaha menyelesaikan permasalahan itu secara preventifnya dulu, sebelum kita menyelesaikan permasalahan secara represif. Nah, kita ketahui bahwa penyelesaian permasalahan dari 2 sisi ini, preventif dan represif ini, kita butuh. Nah, sekarang kita berada dalam forum ini, kita menyelesaikan permasalahan perannya dulu, baru nanti Bapak Ibu semua akan menyampaikan kepada masyarakat, seluruh masyarakat di Desa Lobuk,
untuk bagaimana penyelesaiannya secara konkretnya nanti. Nah, kita nanti akan bahas. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara permasalahan dari aspek sosial budayanya, ya saya ulas dari aspek sosial budaya, kita nanti akan berusaha untuk memperbaiki pola pikir kita, kesadaran kita. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Klebun, kesadaran kita tentang lingkungan, kesadaran kita akan hukum, itu kita perbaiki dulu dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah merasa sadar, pasti kita akan tahu, oh yang ini ternyata berbahaya, yang ini ternyata tidak boleh dilakukan, dan yang ini ternyata bertentangan dengan hukum. Nah, nanti saya di pertengahan akan menjelaskan bagian-bagian mana yang termasuk dalam pelanggaran dan juga kejahatan di bidang lingkungan hidup. Kita perbaiki dulu dari brainstorming kita. Jadi perbaiki mulai dari mindset kita bahwa sampah, satu jenis sampah itu berpotensi untuk membahayakan lingkungan kita. Jadi nanti kita munculkan tanggung jawab itu mulai hari ini, mulai saat ini, di kehidupan kita sehari-hari, di keluarga kita minimal membersihkan diri. Artinya kita mulai sadar dari hal-hal kecil itu dulu, baru kita tularkan kepada keluarga kita dan masyarakat Lombok secara umum. Nah, di sini wawasan lingkungan dan juga edukasi hukum tentang pengelolaan sampah kita bisa kupas dari 5 hal. Kita nanti akan berbicara masalah sadar akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat sebagaimana yang telah dijamin di dalam Konstitusi pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Kemudian yang kedua, sadar akan bahaya bahwa sampah itu bahaya bagi keberlangsungan hidup dan juga kesehatan manusia, dan hal ini sesuai dengan prinsip sustainable development atau environmental sustainable development. Jadi yang ketiga, sadar akan konsekuensi hukum bagi subjek hukum yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap lingkungan. Jadi kita juga membahas dari sisi penyelesaian permasalahan hukum ketika kita dihadapkan dengan permasalahan dan juga sengketa-sengketa hukum. Dan yang keempat, kita nanti akan berbicara masalah bagaimana kita bisa berkomitmen. Ya, kita bisa berkomitmen dengan diri kita, lingkungan kita, masyarakat sekitar, dan juga pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusional dan juga asas tanggung jawab negara. Dan yang terakhir, bagaimana nanti kita akan mengelola. Kita akan berbicara tentang pola tata kelola sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Kalau kita berbicara masalah permasalahan hukum terkait banyaknya kasus-kasus lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah di Kabupaten Sumeneb, dan juga keresahan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, Bapak Saleh, bahwa di sini kita berperan dalam hal ini, dalam tanda kutip, kita adalah sebagai perusak. Kita sekaligus sebagai perusak. Artinya saya menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini bahwa kita menggunakan gadget, kita mengkonsumsi makanan, kita menggunakan produk-produk itu adalah salah satu kita berkontribusi untuk merusak. Tapi dalam hal ini konotasinya bukan hal yang negatif. Artinya kita berorientasi di sini bagaimana kita juga menyelesaikan permasalahan kerusakan itu dari sisi tanggung jawab hukumnya. Dari sini pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan juga kerusakan, maka pemerintah dan juga pemerintah daerah wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. Jadi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup, khususnya permasalahan sampah di daerah-daerah, ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk memulihkan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana fungsi awalnya. Jadi selain itu di dalam pasal 54 ayat 1 UUD Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga telah mengamanatkan bahwa setiap orang itu yang melakukan pencemaran
dan atau pengerusakan lingkungan hidup itu wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Jadi ini merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa yang bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan. Meskipun dalam hal ini yang berkontribusi besar untuk melakukan pemulihan di sini adalah pemerintah, tapi di sini masyarakat secara umum, masyarakat luas juga dibebani tanggung jawab oleh undang-undang. Maka karena itu di sini kita bisa lakukan mulai dari penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran itu. Dengan cara apa? Misalnya nih di Kabupaten Sumeneb di Desa Lobuk. Di sini kan banyak sekali ya pabrik-pabrik yang hasil olahan dari pabrik itu bisa mencemari daerah Lobuk, bisa mencemari desa Lobuk. Selain itu, sampah rumah tangganya juga, sampah dari hasil pertanian, sampah spesifik dari hasil pembangunan, kemudian sampah ataupun limbah B3, dan juga sampah-sampah yang lainnya yang dihasilkan secara terus-menerus dan setiap hari. Dan itu bisa dilakukan penghentian dari sumber atau awal mula sampah itu muncul. Yang kemudian, yang kedua, kita bisa lakukan dengan cara remediasi atau perbaikan. Kita bisa lakukan cara-cara rehabilitasi, restorasi atau pengembalian kondisi ke semula. Dan yang terakhir, cara-cara lain yang bisa kita lakukan sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bapak Ibu semuanya, saya rasa di sini kita sudah berada pada kondisi 4.0 dan juga 5.0, di mana kondisi saat ini kita berada pada kondisi future, duality, uncertainty, dan juga incomplexity. Jadi kita berada pada kondisi yang tidak menentu, tidak seimbang. Artinya kita tidak bisa tahu untuk 5 tahun, 10 tahun yang akan datang apa yang akan terjadi. Seperti kondisi pandemi kemarin, tiba-tiba Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak COVID dan juga menjadi salah satu negara dengan masyarakat yang menjadi korban dari wabah virus corona tersebut. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi, wabah apa yang nanti akan terjadi. Bukan kita menakut-nakuti, tapi kita di sini berupaya untuk melakukan optimalisasi bagaimana kita untuk menjaga lingkungan hidup sebagaimana amanat konstitusi, bahwa kita berhak untuk mendapatkan hidup yang layak, hidup yang sehat, bersih, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini juga akan saya sampaikan bagaimana. Oh iya, saya diberi waktu berapa menit, Mbak Moderator? 45 menit ya. Sepertinya saya masih baru 10 menit berbicara. 5 menit. Oke, berapa menit lagi, Pak? 15 menit lagi. Saya sampaikan secara singkat aja. Di sini Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia juga dibebani hak dan juga kewajiban. Tidak hanya hak yang kita bisa minta atau tidak hanya hak yang bisa kita junjung tinggi, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Ternyata di sini setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup. Jadi Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya ada perusahaan ataupun ada korporasi yang diduga melakukan pencemaran di daerah-daerah khususnya di Desa Lobuk, untuk melaporkan ke bagian terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, dan kami akan bisa melakukan pemrosesan itu sebagaimana pengaduan yang dilakukan, baik itu dari sisi perdata, HTN ataupun pidananya. Kemudian setiap orang di sini juga berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana pasal 67 Undang-Undang 32 tahun 2009. Selain itu, kita juga diberikan hak untuk hak gugat masyarakat sebagaimana pasal 91
Undang-Undang PPLH juga. Jadi hak gugat masyarakat ini bisa dilakukan secara bersama. Artinya misalnya nih warga ataupun perkumpulan nelayan di Desa Lobok ada perkumpulan nelayan gak Bapak? Namanya apa Pak? Komunitasnya? Satu saja Pak. Pentalomba. Di Bapak ya ketuanya ya Pak? Iya, ini ketuanya. Oke. Jadi perkumpulan komunitas itu apabila merasa tidak berani ataupun tidak cukup bukti untuk melaporkan, maka hal ini bisa dilakukan gugatan bersama ataupun class action yang bisa diwakili oleh organisasi masyarakat atau ormas-ormas masyarakat. Jadi dengan cara kita melakukan pengaduan terhadap ormas masyarakat itu, kemudian ormas masyarakat itu bisa melakukan gugatan, baik itu gugatan HTN ataupun gugatan perdata, bahkan pelaporan. Tapi dalam hal ini harus ada sengketa terlebih dahulu antara pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang melakukan kerugian itu. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu bertanya-tanya, sebenarnya pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan penyidikan dalam bidang tindak pidana lingkungan hidup ini siapa? Sebenarnya di sini yang diberikan kewenangan secara berdasarkan teori kewenangan secara substantif bahwa di sini penyidik Polri. Selain itu di sini juga ada penyidik PNS di bidang lingkungan, instansi pemerintahan yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini merupakan bagian dari kejahatan. Jadi kalau misalnya tindakan kerugian yang dialami oleh Bapak Ibu semua ini memenuhi unsur-unsur pidana, maka ini bisa dilaporkan sebagai perbuatan ataupun tindak pidana kejahatan di bidang lingkungan hidup. Betul, kejahatan pidana Bapak. Nah, kemudian di sini bagaimana sih solusi konkretnya? Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, di sini ada yang dinamakan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah kita bagi menjadi dua Bapak Ibu. Jadi ada pengurangan sampah dan juga penanganan sampah. Pengurangan sampah seperti apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa lakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah. Jadi timbulan sampah di poin-poin tertentu, di posko-posko tertentu itu bisa kita kurangi dengan cara apa? Nanti kita jelaskan di akhir. Kemudian cara yang kedua untuk pengurangan sampah adalah pendaur ulangan sampah. Jadi didaur ulang, di recycle. Dan yang terakhir untuk pengurangan sampah dilakukan dengan cara pemanfaatan kembali sampah, reuse gitu ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara penanganan sampah. Penanganan sampah mulai dari pemilahan sesuai dengan jenisnya, sifatnya, dan juga jumlahnya. Pengumpulan dari sumber ke TPS dan TPS terpadu, kemudian dilakukan pengangkutan dari TPS atau TPS terpadu ke TPA, kemudian dilakukan pengolahan, dan yang terakhir dilakukan pemrosesan akhir di TPA. Bapak Ibu, kemudian saya ingin konfirmasi lagi ke perangkat desa di sini. Apakah di Desa Lobok itu ada pengelolaan usaha sampah seperti bank sampah? Oh, sementara belum ada. Baik. Untuk hal itu Bapak, apabila ingin dilakukan itu bisa. Jadi ini harus memerlukan izin pengelolaan sampah. Jadi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah itu wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Jadi tidak bisa sembarang lembaga yang diperbolehkan untuk melakukan pengelolaan terhadap sampah. Jadi harus berdasarkan izin. Untuk melakukan pengelolaan sampah ini, bagaimana kita bisa dilakukan sebaik mungkin itu berlandaskan
dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan yang terakhir adalah asas nilai ekonomi. Jadi bagaimana nanti kita bisa mengelola sampah sebagai sumber daya perekonomian. Jadi kita akan kembalikan sampah itu menjadi bahan yang menjadi komersil, bisa diperjualbelikan, bisa diperdagangkan. Di akhir saya akan jelaskan gimana caranya. Kemudian selain itu saya juga akan sampaikan larangan-larangan ataupun yang tidak boleh dilakukan untuk menghindari Bapak Ibu semua terjerat pasal-pasal ini, ya. Kita bisa lihat di pasal 16 Perda Kabupaten Sumeneb nomor 12 tahun 2012. Di sini ada larangan membuang sampah di got, saluran air, ganggang, lapangan, dan tempat-tempat umum lainnya, itu dilarang. Kemudian membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum di sekitar Pakanangan, yang ini menimbulkan keresahan dan juga mengganggu ketertiban umum. Kemudian melakukan penutupan selokan, membuang air besar, air kecil di tempat-tempat umum maksudnya, yang tidak sesuai dengan tempat yang telah disediakan, membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan tanpa izin tertulis dari bupati, membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik, jadi seperti benda-benda tajam, pecahan kaca, kemudian benda-benda reruntuhan bangunan dan lain sebagainya, pepohonan, itu dilarang untuk membuang jika tidak sesuai dan tidak menggunakan bantuan dinas atau instansi terkait dengan pelayanan khusus tersebut. Kemudian di sini dilarang membuang sampah di tempat penampungan sampah sementara. Jadi dilarang di TPS di luar jam-jam yang telah ditetapkan untuk itu. Nah, untuk konsekuensi hukumnya itu seperti apa? Jadi setiap orang yang melanggar pasal-pasal tersebut itu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah berdasarkan pasal 33 ayat 3. Makanya Pak, saya sampaikan di sini agar bisa menjadi alarm untuk Bapak Ibu semua untuk lebih bijak lagi membuang sampah, mengalokasikan sampah, dan memberdayakan sampah. Oke, lagi ya. Langsung saja, karena waktunya saya sudah di warning oleh saudara moderator. Yang terakhir saya ingin menyampaikan bagaimana sih konklusi dan juga rekomendasi dari saya. Yang pertama, kita perkuat kebijakan dan juga aturan melalui aspek hukumnya. Kita bisa mulai dari lembaga pemerintahan terendah, yaitu pemerintah desa. Kemudian kita bisa melakukan optimalisasi aspek kelembagaan dengan memberdayakan LPM desa dan TKPKP, yakni menjadi pengelola sampah dengan dibentuk bank sampah desa. Kemudian kita bisa melakukan brainstorming, educational approach, dan juga kerjasama kemitraan melalui penguatan aspek sosial budaya dan juga pendanaan. Jadi kita saat ini kita sedang melakukan kemitraan. Kita melakukan mitra dengan universitas mana? Sekarang Universitas Wiraraja, perwakilan dari Fakultas Hukum, melakukan upaya kemitraan itu, membuka tangan dan mengajak Bapak Ibu semua yang ada di sini, mari bergandengan tangan bagaimana kita mencari solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sampah ini. Kemudian yang terakhir, pengembangan di bidang teknologi. Nah, meskipun di bidang teknologi ini tidak menjadi basic dari teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, tapi ini cukup penting diketahui oleh Bapak Ibu semua sebagai landasan bagaimana kita bisa memiliki gambaran, oh langkah apa yang bisa kita lakukan sebagai bahan perbandingan ketika nanti kita akan melakukan penjajakan dan pengaplikasian kebijakan itu kepada masyarakat di Desa Lobuk. Yang pertama, kita bisa mengubah sampah tersebut menjadi energi listrik. Jadi kita bisa hemat listrik, kita bisa mengurangi pembakaran listrik dan mengurangi emisi karbon di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat bahan pembuat aspal dari plastik kresek. Jadi kita lakukan itu
mulai dari sampah rumah tangga dulu. Jadi di sampah rumah tangga itu kita mungkin di sini ada himbauan atau surat edaran Bapak untuk rumah tangga itu bisa memilah sampahnya, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah yang bisa didaur ulang. Bisa dipilah seperti itu sehingga pada saat disalurkan itu bisa dengan mudah. Oh, ternyata sampah ini bisa kita kelola untuk ini, sampah ini bisa kita kelola untuk kompos, dan sampah ini kita bisa daur ulang dan recycle seperti ini. Dan yang ketiga, kita bisa daur ulang sampah itu untuk menjadi bahan-bahan layak pakai lagi, bernilai ekonomis lagi. Dan yang keempat, kita bisa menggunakan sampah itu sebagai bahan bakar dari sampah, yaitu bisa digunakan untuk mobil bertenaga sampah. Dan yang terakhir, kita bisa gunakan prototip aplikasi jual beli sampah. Jadi saat ini ada aplikasi plastik. Ya, aplikasi plastik itu dibuat oleh mahasiswa di bidang THP, teknologi hasil pertanian, di mana aplikasi itu dipergunakan bagi seluruh masyarakat yang ingin berkontribusi untuk pengelolaan sampah, mulai dari bagaimana menjual belikan dan mendaur ulang. Jadi di aplikasi itu ada beberapa pihak, mulai dari yang menjual, kemudian yang menyediakan jasa. Di situ aplikasinya ada, dan itu saya rasa aplikasi itu bisa dikembangkan juga untuk diaplikasikan di berbagai daerah, mulai diaplikasikan di berbagai daerah. Jadi penyerapan sampah, pengelolaan sampah bisa lebih optimal dan maksimal lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit sharing materi dari saya. Saya harap nanti kontribusi atau feedback dari Bapak Ibu semua untuk respon dari apa yang telah saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada saudara moderator Mbak Nafa. Ya, sangat bagus sekali pemaparan materi dari pemateri pada siang hari ini. Untuk selanjutnya dibuka sesi diskusi dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya kepada pemateri hebat kita. Dibuka 3 pertanyaan. Iya. Ya, silakan. Tadi saya tanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya tentang apakah pendidikan juga mempunyai pengaruh. Mas, nama Namanya identitasnya dulu ya. Semanjang. Perkenalkan, nama saya Erik dari Anyor. Langsung saja ya. Di sini saya ingin bertanya apakah pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terkait mewujudkan desa bersih dari sampah. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk penanya kedua. Jawab dulu. Ya. Dijawab. Iya. Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bijak dari Mas Erik. Mas Erik mahasiswa ya? Kegiatannya apa Mas sehari-hari? Beban orang tua. Jangan seperti itulah Mas, kita sama-sama di sini sebagai masih gelora muda di sini harus bisa membangun desa lebih baik lagi. Ya, makanya saya bertanya tentang ini. Iya. Soalnya saya bukan pelajar. Masih bujang. Oke, gak apa-apa Mas. Jadi bagaimana sih kontribusi atau peran pendidikan dalam mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah di desa, khususnya di Desa Lobuk? Saya rasa pendidikan itu menjadi salah satu lembaga yang menjadi kontributor besar bagi dunia pengelolaan lingkungan hidup, khususnya masalah sampah. Karena apa? Di sini kembali lagi di aspek sosial budaya. Di sini kita selain belajar bagaimana cara ataupun solusinya, kita di sini juga berbicara masalah cara-cara ataupun permasalahan sebelum
permasalahan itu timbul. Jadi kita berdiskusi di sini itu merupakan salah satu langkah yang dilakukan dalam dunia pendidikan, melakukan brainstorming, melakukan education, pendekatan edukasi dengan cara-cara seperti itu kita bisa melihat bahwa dunia pendidikan menjadi salah satu garis besar pendukung kesuksesan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebagaimana amanat konstitusi dalam pasal 28H ayat 1. Nah, tentunya kalau Mas Erik berbicara bagaimana nanti peran mahasiswa, peran siswa di dunia pendidikan. Selain itu, di sini juga ada peran pengajar, dosen, guru dalam berkontribusi untuk mensukseskan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup. Kita tidak jauh dari sisi intelektual kita, yaitu dengan cara melakukan penelitian dan juga pengabdian. Saya sudah melakukan beberapa penelitian yang sudah disampaikan oleh Mbak Nafa. Dari penelitian-penelitian tersebut di Desa Batang-Batang melakukan penelitian bagaimana konservasi bahari di desa pesisir itu bisa dilakukan, yaitu dengan cara pemberdayaan masyarakat, mulai dari pemberdayaan masyarakat pesisir, pemberdayaan masyarakat lokal hingga pemberdayaan masyarakat komunitas, dalam hal ini komunitas nelayan. Ya, dari kita melakukan pemberdayaan itu artinya kita sudah mencoba untuk melakukan pendekatan secara behavioral, pendekatan melakukan secara tindak lanjutnya. Kita tidak hanya berbicara masalah teori, tapi kita juga berbicara masalah penyelesaian atau solusinya. Artinya, kalau kita sudah berbicara dari sisi intelektualnya, dunia pendidikan artinya harusnya itu harus memberi dampak. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa misalnya kita hanya berbicara dari sisi teorinya tapi dari sisi prakteknya itu tidak ada. Itu nonsens. Artinya kalau kita sudah berbicara dari sisi materi, dari sisi intelektualnya, kita sudah berbicara ini sudah harus memberikan pengaruh dan juga dampak yang besar terhadap perubahan dan juga perbaikan dalam sebuah ruang lingkup masyarakat. Seperti itu, Mas Erik, ada yang ingin ditanggapi lagi? Oke, silakan. Ya, dilanjut pada penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Temudi Bahri dari Dusun Lobuk. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu terkait dengan penjelasan Ibu tadi bahwa banyak hal yang mempengaruhi tentang pembuangan sampah sembarangan. Itu sudah jelas, tadi ada perda yang sampai ke pidana tentang pembuangan sampah, contoh di got, di jalan, apapun itu bisa dipidanakan, ya kan Ibu. Tadi juga Ibu menjelaskan bahwa masyarakat harus punya kesadaran tersendiri tentang pembuangan sampah, apa itu bahaya pembuangan sampah, bahwa satu sampah saja bisa menyebabkan potensi berbahaya. Itu benar sekali. Yang saya tanyakan Ibu, sekarang kita itu sudah sadar, masyarakat itu sudah sadar bahwa membuang sampah sembarangan itu memang berbahaya, sangat berbahaya, baik lingkungan maupun diri sendiri. Tapi yang saya tanyakan, kenapa ketika kita sudah sadar, selama ini kan masyarakat yang dituding terus untuk berusaha sadar untuk membuang sampah sembarangan. Mungkin Ibu tidak teliti di Bojong ini, gorong-gorong itu banyak pembuangan sampah sembarangan di sana. Mungkin perlu diteliti Ibu nanti bagaimana. Di Lobuk saya orang pesisir, bahkan halaman saya itu pantai. Makanya di halaman saya itu pantai di tempat rumah saya, kami anggap sebagai TPA itu, tempat pembuangan akhir sampah. Kenapa? Bukan kami tidak sadar bahwa membuang sampah itu keliru. Dalam Islam, an-nadzafatul minal iman, kami sangat hafal dari kecil. Pertanyaannya, siapa yang salah dalam hal ini? Jika kita terus yang disalahkan masyarakat, jangan buang sampah sembarangan. Setiap pemerintah turun dari atas ke bawah, masyarakat dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi pemerintah tidak menyediakan tempat untuk pembuangan sampah. Siapa yang salah? Tidak mungkin dua-duanya yang salah. Pasti ada yang salah. Artinya kesadaran kita sudah mumpuni, tapi pemerintah yang tidak memberi kami solusi. Ya, jadi seperti ini, sama dengan bahari tadi ya. Ibu perlu ketahui di Lobuk itu kan kami ada
alat-alat yang dilarang untuk menangkap ikan karena membahayakan lingkungan kan. Pemerintah melarang saja dan ditangkap, tapi pemerintah tidak memberi solusi. Bagaimana kalau alat itu ditangkap, lalu kami mau bekerja pakai apa itu? Sama, kami dilarang membuang sampah, sampah kami mau dia buang di mana? Apa kami mau buat jurang sendiri di rumah? Kan tidak mungkin. Itu artinya yang pertama, tidak mungkin dua-duanya salah, antara pemerintah ataupun masyarakat. Mohon solusi. Yang kedua, Ibu, pembuangan sampah ini menarik karena kata Ibu tadi hampir tonan tiap tahun sampah di Indonesia, ya kan? Itu terjadi di Indonesia. Bahkan di Sumeneb saja pembuangan sampah itu sudah hampir tidak menemukan solusi. Karena sudah ada, Ibu tadi ada anggaran untuk tentang lingkungan hidup, sampai ada yang penelitian tentang lingkungan hidup. Yang kami tanyakan, karena Ibu juga seorang peneliti, apa tindakan seorang peneliti selama ini tentang khususnya peneliti lingkungan hidup terhadap peran-peran di desa? Apa positifnya peneliti? Kalau hanya meneliti kami juga bisa, tapi kalau untuk reaksi, karena tidak mungkin hanya meneliti tanpa ada solusi, itu sama saja muspro Ibu, ataupun nonsen gitu dalam akademiknya. Jadi mohon solusi. Apakah hanya penelitian saja? Bahkan orang meneliti itu kan ada anggarannya besar, tapi solusi dari penelitian itu apa? Bahkan Ibu tadi kan meneliti bahari di Batang-Batang. Kenapa Ibu tidak meneliti tentang sampah ini? Bahkan kami kan desa Engbojegeni dengan Lobuk itu kan anggaplah saudara Ibu, satu jalur. Jadi kami imbas dari Engbojegeni juga, bisa-bisa kami melaporkan Engbojegeni karena sampah kiriman dari Engbojegeni setiap Nimboro, tahun Nimboro kan Ibu, saya Madura saja, setiap musim hujan pasti ke Lobuk Ibu. Apa kami bisa melaporkan? Sangat bisa kan? Iya, karena kami juga ada organisasi masyarakat. Itu Ibu yang saya tanyakan tentang itu. Artinya masyarakat itu sudah sadar, tapi siapa yang tidak sadar dalam hal ini, tolong dibahas tentang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat hebat dari saudara Turmudi Bahri ya? Turmudi Bahri. Jadi kalau saya lihat dari namanya juga sudah mewakili ya, Bahri. Konservasi Bahri. Oke, terima kasih ya Mas. Jadi ada dua pertanyaan yang bisa saya simpulkan, mulai dari siapa sih yang harus disalahkan dalam permasalahan ini. Kemudian yang kedua, apa positifnya penelitian dilakukan, kemudian apa kontribusinya hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama ini. Saya jawab dari pertanyaan pertama, siapa yang salah? Sementara di sini kalau kita berbicara masalah kesadaran, saya rasa masyarakat semuanya sudah sadar bahwa permasalahan sampah ini pasti berdampak buruk terhadap lingkungan. Nah, tapi perlu kita ketahui di sini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, cara-cara untuk melakukan penyelesaian permasalahan itu yang pertama adalah dilakukan dengan pengurangan sampah dan juga penanganan sampah. Dalam hal ini, siapa yang melakukan pengurangan dan penanganan sampah? Dua-duanya, yaitu masyarakat dan juga pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah baik dari pusat hingga pemerintah desa. Nah, karena saya di sini ruang lingkupnya adalah berbicara masalah peraturan perundang-undangan, kebijakan, kemudian aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan secara substantif oleh undang-undang, maka saya akan menjawab dari sisi konstitusionalnya. Nah, dari sini sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, kemudian Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Di sini kita perlu ketahui bahwa ada asas environmental sustainable development, bahwa pembangunan itu harus memiliki dan berlandaskan prinsip keberlanjutan. Artinya tidak hanya masyarakat umum saja yang diberikan ataupun diberikan mandat, diberikan beban, bahwa seolah-olah masyarakat umum di sini yang disalahkan. Padahal di sini ada peran dari masyarakat, dalam tanda kutip adalah pelaku usaha. Pelaku usaha di sini siapa? Adalah mereka yang bergerak di bidang bisnis.
yakni korporasi-korporasi, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis yang memiliki hasil income komersial itu. Nah, itu juga merupakan kontributor dalam menghasilkan sampah yang besar. Jadi meskipun tadi Bapak bilang di desa Aing Pejekeni itu arah muara pembuangan sampahnya itu ketika nimper itu ke arah bagian bawah, yaitu di Lobuk, ya, Lobuk. Nah, itu memang sesuai dengan kondisi geografisnya yang memang seperti itu. Nah, sekarang solusinya bagaimana di daerah dengan dataran tinggi itu mengurangi jumlah sampahnya, seperti itu, Bapak, ya kan? Nah, untuk daerah Aing Pejekeni, oke, saya rasa memang kita tidak disiplin. Artinya tidak semuanya masyarakat itu disiplin. Kita hanya sebatas sadar, tapi tidak mengaplikasikan kedisiplinan itu. Contohnya nih, Bapak Ibu, katanya tadi Pak Saleh bilang di kamar mandi aja ada puntung rokok, kita buang puntung rokok di sembarang tempat. Itu artinya mencerminkan bahwa kita masih belum bisa disiplin dengan apa yang kita lakukan. Kita ada kondisi yang bertentangan dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan. Artinya saya sadar kok itu bahaya, tapi kenapa kok masih tetap dibuang di situ? Satu. Nah, yang kedua, kita mengurangi sampah, kita membatasi timbunan sampah, kita melakukan pendaur ulangan sampah, kita melakukan pemanfaatan kembali sampah. Itu cara yang bisa dilakukan. Nah, gimana kemudian saya kaitkan dengan pertanyaan nomor 2 ya Mas, bagaimana nanti kontribusi dari seorang peneliti seperti saya, seperti adik-adik di sini, kaum cendekiawan di sini. Seorang peneliti, kita di sini memberikan solusi dari sisi akademiknya, memang iya. Dan kita memberikan solusi seperti tadi. Ayo kita buat bank sampah, kita buat peraturan seperti ini, kita buat kebijakan seperti ini, lalu kita laksanakan kepada masyarakat. Kita benar-benar terapkan kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya itu sudah berhasil dilakukan oleh tingkat paling bawah, yaitu tingkat pemerintah desa, maka saya rasa mulai sedikit demi sedikit dari desa satu ke desa yang lainnya itu akan mengikuti. Artinya misalnya nih di desa Lobuk menjadi desa percontohan. Mulai dari desa Lobuk kita bisa menggunakan cara-cara pengurangan sampah dan juga penanganan sampah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah saya sebutkan tadi. Nah, terlebih dari hal itu, kita juga bisa melakukan dari aspek kelembagaannya. Tadi kan ada 5 aspek sosial budaya, aspek hukum, aspek kelembagaan, kemudian aspek teknologi. Ya, di sini aspek kelembagaan juga perlu diperhitungkan. Artinya kita melakukan kemitraan, kita melakukan kerjasama. Kalau tadi ditanya dana penelitian itu memang tidak sedikit. Artinya kita bisa melakukan kemitraan itu. Agar apa? Dana hasil penelitian itu bisa dituangkan dan diaplikasikan ke masyarakat itu. Artinya kita melakukan penelitian ada wujudnya, yaitu misalnya kita melakukan sebuah membentuk komunitas sadar lingkungan, misalnya membuat komunitas pemuda sadar lingkungan dan membentuk komunitas lembaga yang lainnya, sehingga mulai dari bibit itu muncul ide-ide baru, yaitu membuat sebuah lembaga ataupun pengelola sampah. Seperti yang saya tanyakan tadi kepada salah satu perangkat desa bahwa di daerah Lobuk masih belum ada bank sampah. Artinya saya rasa melalui solusi yang saya tawarkan tadi, dari 5 solusi yang saya tawarkan tadi, untuk bank sampah itu menjadi salah satu cara yang cukup efisien memberikan solusi yang secara langsung. Jadi direct solution kita bisa rasakan dengan cara bank sampah. Mulai dari rumah tangga kita sendiri dulu tadi, kita pilah dulu. Jadi kalau kita membuang sampah itu jangan sampai dijadikan satu. Kita pilah sampah plastik yang mana, sampah organik yang bisa diolah menjadi kompos yang mana. Kemudian ketika nanti ada mahasiswa mungkin dari pertanian, kita bisa ambil ilmunya bagaimana cara kita bisa mengolah sampah dari bahan-bahan tidak hidup atau bahan organik itu untuk menjadi kompos, untuk menjadi bahan bakar, ataupun untuk menjadi kompos organik dan lain sebagainya. Itu bisa kita
bermitra di sini. Artinya, kalau dari sisi hukum, cara yang bisa saya lakukan adalah seperti ini. Kalau dari sisi THP, teknologi hasil pertanian, yang bisa dilakukan adalah seperti itu. Jadi itu, Mas Nurmudi Bahri, siapa yang salah? Jadi di sini kita tidak saling menuding, kita tidak saling salah menyalahkan. Artinya kita cukup mulai lakukan take action, kita take action langsung. Jangan sampai saling menyalahkan. Oh, ini salahnya pemerintah tidak peduli terhadap masyarakat di desa. Jadi pemerintah kabupaten hanya memperdulikan di daerah-daerah perkotaan saja, sementara untuk di daerah pedesaan masih luput dari perhatian itu misalnya. Nah, itu bisa jadi pembahasan itu di desa. Nah, mungkin adanya kegiatan ini bisa dijadikan momentum bagi pemerintah desa Lombok, bagaimana ini bisa dibawa ke forum yang lebih tinggi. Artinya ini bisa dijadikan aturan baru, perda baru misalnya untuk daerah-daerah desa percontohan, kawasan percontohan untuk didanai, ya, untuk didanai untuk melakukan pengelolaan sampah mulai dari pengurangan sampah hingga pada penanganan sampah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Mas Nurmudi Bahri. Mungkin ada yang ditanggapi lagi? Cukup terwakili. Iya, untuk selanjutnya penanya terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Gufron, kebetulan di sini sebagai pegiat desa masyarakat desa ya. Jadi yang disampaikan oleh materi tadi sudah banyak sebenarnya menyadarkan kita kembali bahwa kepedulian kita terhadap lingkungan harus betul-betul ditingkatkan. Artinya tidak kemudian serta-merta kita bahas case by case, kemudian teori dengan teori, tetapi muaranya itu nanti kita menimbulkan kesadaran kita bersama untuk bagaimana kita kemudian peduli pada lingkungan. Sebenarnya hal yang sederhana sudah banyak kita lakukan, kesadaran diri kita terhadap lingkungan itu dengan membuang sampah rumah tangga tidak sembarangan lagi seperti itu. Tetapi tanpa sadar dalam case-case kecil kita juga sering melakukan hal yang serupa ataupun kemudian merusak lingkungan. Seperti halnya pada acara saat sekarang ini ada minuman botol yang itu juga sebenarnya dalam lingkungan tidak bagus seperti itu, sampah plastik nanti akan pada akhirnya. Yang demikian ini yang kemudian harusnya kita sering kita galakkan untuk kenapa kok enggak diberikan botol yang bawa sendiri dari rumah. Ketika pertanyaan sedemikian, maka alasannya adalah itu tidak murah, mahal seperti itu. Kita mau menghargai lingkungan itu sangat mahal, tetapi untuk merusaknya sangat-sangat murah sekali begitu. Makanya yang dikhawatirkan oleh Rachel Carson mungkin tentang the silent spring itu mungkin bisa saja terjadi ketika hal ini tidak kemudian kita gencarkan, kita terus terus kemudian masifkan gerakan Go Green dan semacamnya itu. Ini yang solusi yang kemudian saya anggap adalah sangat sederhana tetapi sangat pelan tapi pasti seperti itu. Jadi kita dalam kajian ini sekarang kita yang diharapkan adalah kesadaran diri kita sendiri, dan kita sebagai pemerintah desa juga akan kembali mengkaji kebijakan-kebijakan kita yang mana kemudian kedepannya harus kemudian betul-betul sadar terhadap lingkungan. Tetapi juga ada rekomendasi dari penelitian bahwa sampahnya bisa didaur ulang menjadi aspal. Aspal itu juga merupakan penyumbang terbesar pada pemanasan global. Jadi salah satu rekomendasi dari hasil penelitian lingkungan itu justru malah juga mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan, yakni menimbulkan pemanasan global. Jadi dilema semacam itu yang kemudian kita masyarakat di bawah itu sudah acuh tidak acuh begitu, karena kita buang sampah tidak sembarangan. Tapi di sana di Kalimantan ada pabrik besar yang mengeksplorasi tanah kita besar-besaran yang mengakibatkan pemanasan global. Jadi kadang juga karena hal seperti itu kita tidak mulai peduli pada lingkungan begitu. Seperti halnya kita
Menuju pada pertanyaan yang kedua, saya itu ingin bertanya, tadi kan yang dibahas soal kesadaran dan perilaku masyarakat. Saya masuk pada poin selanjutnya, yakni proses pengaduan itu tadi, ketika melibatkan perusahaan besar, yang mana masyarakat bisa melaporkan apabila perusahaan itu menyebarkan lingkungan dan semacamnya. Tetapi banyak kasus yang terjadi itu justru ketika head to head antara masyarakat dengan perusahaan, yang kalah itu adalah masyarakat, seperti itu. Banyak kasus yang seperti itu, termasuk kemudian di daerah pesisir Tengkek dan semacamnya itu, ketika kasus masalah lingkungan yang mau dijadikan tambak begitu, itu justru malah masyarakat ketika dihadapkan dengan perusahaan besar yang kalah mereka, dan itu yang tidak mau ditanggung oleh masyarakat, sehingga beberapa kontribusi dari pemikiran dari hasil penelitian itu bisa mengeluarkan hasil yang bisa mengamankan kedua belah pihak begitu. Sementara aparat penegak hukum kita juga masih punya kepentingan dan pragmatisme. Itu mungkin yang perlu secara gamblang kita ajak untuk dibahas lebih lebih eksplisit pada persoalan yang ada di desa. Seperti halnya, ke depan kita rekomendasikan kita buat bank sampah, kita kerjasama dengan Universitas Wiraraja, kemudian kita kelola sampahnya, apakah bisa efektif atau tidak, kita tunggu hasilnya. Kita akan kerjasama. Mari dan teman-teman Wiraraja, barangkali ada rekomendasi semacam ini, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades, kita sudah ajak Universitas Asia Malang waktu itu hadir ke sini 2 hari, buntu karena melihat sampah yang begitu menggunung di pantai kita. Gitu. Jangankan untuk didaur ulang, dibakar pun saja, ketika ada pasirnya itu tidak kelok istilahnya seperti itu. Jadi mau dibawa kemana sampah itu? Sampai diangkut 8 drum truk sama lingkungan hidup sampai menyerah juga, tidak datang lagi di lingkungan hidup. Bahkan di lingkungan hidup di sana juga ada pengolahan sampah dan sekarang juga tidak berjalan seperti itu. Jadi banyak sebenarnya yang perlu kita istilahnya bahas bersama, dan saya tanyakan nanti bagaimana konkretnya kalau sudah menghadapi masalah yang demikian pelik seperti ini. Terima kasih. Akhiran, Allahumma fiqh lakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja saya alihkan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Saya ucapkan pertanyaannya sangat kompetitif, sangat bagus dari Pak Rifki Gufron selaku salah satu perangkat desa di Lobuk. Oh, Carif. Pak Sekdes. Oh, mantap. Jadi Pak Sekdes telah menyampaikan beberapa permasalahan konkret yang terjadi di Desa Lobuk, Kabupaten Sumeneb, mulai dari permasalahan kesadaran masyarakatnya hingga pada permasalahan-permasalahan konkret yang terjadi. Sudah dilakukan kerjasama dengan universitas ini, sudah dilakukan upaya dengan dinas-dinas terkait, tapi mereka angkat tangan semua. Tapi Pak, di sini saya kembali lagi, kita jangan pesimis ataupun kita jangan mundur karena kita mengalami penolakan oleh alam. Artinya kita ditolak 1 kali, kita harus maju 5 kali. Jangan sampai karena kita mengalami 1 penolakan kita langsung down. Tunjukkan bahwa Desa Lobuk setangguh itu. Jadi gini, kita gini Pak, kita memberikan solusi permasalahan, misalnya kita dari sisi hukumnya, oh ternyata sampah-sampah yang ada di pesisir pantai itu sudah terkontaminasi atau tidak